Oke. Ah, Halo, halo, selamat pagi. Kaki Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini sudah hadir semua, Rek? Oh, belum ya? Oke, seperti biasa, untuk memulai dulu kita absen terlebih dahulu. Saya kirimkan linknya. Oke, linknya sudah saya kirimkan. Silahkan mengisi absensi terlebih dahulu, Rek. Nah, sambil menunggu teman-temannya. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Oke, gimana, sudah diisi? Absensinya sudah diisi? Sudah. Ini mau diisi Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Sip. Oke, saya mulai ya. Karena waktunya sudah masuk di 9.20 lebih, saya mulai. Seperti yang sudah saya infokan di minggu kemarin, pertemuan kita minggu kemarin, bahwa untuk itu ya, untuk pertemuan sekarang ini kita mulai tentang belajar aplikasi Office. Nah, gitu. Oh ya, sebelumnya kalau kalian mau mempersiapkan diri dulu, misalkan yang mempersiapkan itu ya, minuman dan makanan juga boleh, silakan saja. Karena kita belajarnya itu daring ya, ndak di lab, jadi kalian boleh sambil makan atau minum, boleh. Terus juga untuk menghemat kuota, kalian juga bisa tidak mengaktifkan videonya, gitu. Agar nanti yang kuotanya ndak pakai wifi ya biar bisa lebih hemat lagi. Atau yang mau mengaktifkan juga boleh. Oke, saya mulai. Pertemuan kita kali ini membahas tentang KD 3.3 ya, yang bertugas mengisi jurnal. KD kita sekarang 3.3 yang isinya adalah mengevaluasi sebuah, ini ada paragraf, deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Oh ya, mohon maaf kalau ada suara yang bising ya, ada pengganggu. Soalnya rumah saya di dekat di jalan raya, jadi mungkin akan terdengar suara kendaraan agak keras ya. Oke. Jadi KD-nya 3.3 yang intinya adalah mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, kita nanti bahas tentang sebuah ini ya. Ada paragraf dan gimana kita membuat dokumennya menggunakan aplikasi perkantoran kayak gitu. Oke, saya langsung saja. Yang sudah punya buku Simdik bisa dibuka buku Simdiknya halaman 37. Yang sambil buka buku Simdik juga boleh, halaman 37. Nah, yang judulnya bab 3 pengelolaan informasi digital. Kayak gitu. Oke, pengelolaan informasi digital adalah intinya mulai dari ini sebenarnya gini ya,
sejarahnya aplikasi perkantoran adalah dulu tahun-tahun habis itu ya, Perang Dunia Kedua kalau tidak salah ya. Setelah ada mesin cetak pertama kali yang dibuat oleh Johannes Gutenberg kalau tidak salah ya. Johannes Gutenberg. Ada enggak ya? Nah, ini orangnya, ini adalah pembuat mesin itu ya, mesin cetak di tahun-tahun 1400-an ya, mungkin abad ke-14. 1400-an dia mencetak mesin cetak, menciptakan mesin cetak, akhirnya berkembang dan di masa-masa itu ya, Perang Dunia Pertama dan Kedua, ada proses namanya penulisan sebuah dokumen. Dulu kalau tidak salah awal penulisannya pakai mesin ketik. Mesin ketik pertama di dunia. Nah, dulu mesinnya kayak gini ya, mungkin kalau di kalian masih kecil sudah enggak itu ya. Mesin ketik sudah mulai hilang di tahun-tahun awal ya 2000-an ya. Setelah ada komputer ada, nanti mesin ketik sudah mulai menghilang. Nah, intinya adalah ya perjalanannya seperti ini. Jadi dulu ada mesin cetak. Mesin cetak dibuat, selanjutnya kita mencetaknya bisa lewat mesin ketik, lewat ke kertas ya, proses mencetak. Nah, lama-kelamaan ada komputer hadir, personal komputer. Dulu komputernya masih besar, belum bisa dibuat ngetik. Setelah tahun-tahun 80-90 sudah ada komputer yang sudah bisa dibuat ngetik. Nah, gitu. Nah, dulu yang terkenal adalah Office Word 2003 ya, itu muncul yang paling bagus pertama kali itu tahun itu bikinannya Microsoft. Nah, tahun 2003. Kalau kalian lihat, mungkin kalian itu baru lahir ya tahun ini atau belum lahir? Halo? Office 2003. Nah, ini lahirnya 2003. Mungkin kalau kalian sekarang masih 15 tahun lalu, berarti tahun 2000 itu ya 6 ya. 2006 2007 ya. Itu lahirnya. 2005. 2005, Pak. Oh, 2005. Oke. 2005. 6. Dan 2005 dan 2006 ya. Ini GUI pertama, bukan GUI pertama ya, yang lebih bagus dari aplikasi Office ya. Yang pertama tahun 2003. Selanjutnya di 2003 ini lama-kelamaan dikembangkan lagi, namanya Office 2007, 2010, 2013, 2016, yang terakhir itu 2019. Nah, awalnya kayak gitu. Nah, sekarang di tahun-tahun 2010 itu kan kebutuhan digitalisasinya sangat tinggi ya. Jadi dulu diciptakan mesin untuk mencetak. Selanjutnya diciptakan lagi mesin buat ngetik dan mencetak. Sekarang mesin ketik, mesin dibuat untuk mencetak sudah mulai ditinggalkan karena semuanya pakai digital. Dokumen apapun hampir semuanya sekarang pakai digital. Nah, kecuali itu ya fotokopi KTP ya. Itu KTP, KK, entah kebutuhan apa, sebenarnya itu tidak perlu di fotokopi, tapi tidak tahu mungkin dokumentasi yang seperti itu sistemnya lama dan seterusnya, akhirnya masih butuh. Mungkin yang paling sering itu. Nah, oke, dari situ muncullah ini. Nah, pengelolaan informasi digital. Karena dokumen atau informasi yang bersifat itu cetak itu sudah mulai ditinggalkan, karena hampir semua orang, tidak hampir ya, mungkin malah sekarang tiap orang punya perangkat smartphone, tidak cuma satu ya, mungkin 2, 3 dan seterusnya. Entah selain punya smartphone, mungkin ada ya juga yang punya laptop, dan ada juga punya yang lain. Nah, gitu, ada juga yang sudah punya komputer, punya laptop,
dan punya HP, biasanya kayak gitu, lengkap, pakai lengkap ya. Nah, gitu. Dan semuanya itu bisa dikelola lewat digital. Tidak perlu kita misalkan sekarang baca buku, tidak pakai buku yang kertas, karena selain kita ya membawanya juga berat, terus bentuknya juga ya memakan tempat, itu lebih fleksibel kalau kita menggunakan digital. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang sudah juga dipromosikan ya, sudah dikampanyekan bahwa di beberapa instansi kayak sekolah dan tempat-tempat kerja kita sudah tidak menggunakan kertas, karena selain ya boros untuk tempat dan biayanya mahal, itu lebih enak kalau kita pakai digital. Kayak gitu. Oke, selanjutnya pengelolaan informasi digital memuat sebuah materi bagaimana pengelolaan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak, penyimpanan hasil pelacakan, dan seterusnya. Kita searching di Google dan seterusnya. Terus ada dua jenis tentang pemakaian perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen. Ada yang bersifat closed source, atau kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan membayar, atau dengan ada yang free atau bebas, berbentuk open source kayak gitu. Nah, sampai situ. Nah, dulu untuk mengetikkan sesuatu atau membuat sebuah itu ya tulisan ya, tulisan kita gunakan namanya sebuah papan ketik atau keyboard. Dulu ada jenisnya papan ketiknya, mulai ya jenis papan ketik gini aja guys, type of keyboard layout. Nah, macam-macam. Nggak kelihatan ya, nyalain aja. Nah, di keyboard sendiri dulu itu sudah diciptakan beberapa jenis ya. Ada QWERTY. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya ambil satu artikel ya di mentalfloss.com. Itu ada beberapa papan ketik yang sudah diciptakan untuk mempermudah ketika kita membuat sebuah dokumen atau mengetik. Ada AZERTY, ada QWERTY-Z, ada QWERTY juga, ada Colema, ada Maltron yang kayak dipisah ya, di jari kiri dan kanan terpisah. Terus ada apa ya gini, itu bacanya gimana, Shuken, dan seterusnya. Jadi macam-macam. Dulu jadi ketika kita mengetik membutuhkan teknik yang namanya 10 jari. Nah, kalau dulu pakai papan ketik kita menggunakan 11 jari, itu akan sangat lama. Tetapi ketika kita sudah berkembang dan menggunakan smartphone, sekarang malah dengan 11 jari kita bisa mengetikkan lebih cepat. Nah, dengan menggunakan jempol ya. Jempol kita itu kan satu kiri, satu kanan. Nah, itu bisa mengetikkan lebih cepat ketimbang pakai keyboard. Nah, tetapi itu juga tergantung kebiasaan ya. Kalau kalian biasa pakai HP, nanti akan ketika pegang keyboard juga akan ya aneh rasanya, enggak biasa. Ketika ngetikkan sesuatu juga enggak secepat kalian gunakan HP, karena yang paling mempengaruhi kecepatan pengetikan dan efektivitas itu menggunakan kebiasaan kalian. Kalau kalian biasa pakai keyboard ya lebih enak. Misalkan saya enggak bisa terlalu itu ya cepat mengetikkan dengan HP. Tetapi kalau ketika dengan keyboard saya lebih cepat, karena kebiasaan di generasi saya itu pakai keyboard. Mungkin kalau di generasi kalian mengetikkan dengan jempol ya tangan dengan HP itu malah lebih cepat. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang sisi aplikasinya. Oh, belum. Nah, kalau ini kita membahas tentang ada teks ya, teks
paragraf mungkin di bahasa Indonesia itu kalian sudah memahami beberapa teks. Yang pertama ada teks deskripsi, ada narasi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi, mungkin juga ada juga yang lain. Nah, gitu. Nah, teks-teks ini nanti akan kita bahas, akan kita buat atau kita itu ya mengarangnya dengan aturan-aturan yang ada di bahasa Indonesia, misalkan penulisannya seperti apa dan seterusnya. Dengan juga kita memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi Microsoft Office kayak gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk aplikasinya misalkan di sini mungkin ada beberapa saja ya yang punya laptop, karena untuk SIMDIK sendiri sebenarnya untuk materi Office itu ditekankan kita menggunakan laptop atau perangkat komputer, misalkan yang punya layar agak besar ya, misalkan bisa juga tablet dan seterusnya, dan ada alat inputnya, ada ketiknya, ada keyboardnya yang fisik. Nah, itu akan lebih mudah. Karena apa? Untuk fitur aplikasi Office itu yang paling lengkap itu menggunakan Microsoft Office. Tetapi kalau kalian mungkin punya laptop dengan spek yang tidak terlalu tinggi dan hanya bisa digunakan untuk membuka itu ya kayak browser, misalkan Chrome dan seterusnya, kalian bisa gunakan Office dengan yang versi online. Nah, misalkan ini. Oke, saya coba online Office. Nah, banyak ya, jadi Office atau aplikasi perkantoran yang berbentuk online itu macamnya banyak sekali. Di Microsoft juga punya pakai Office 365. Kalau kalian sudah punya akunnya Microsoft Teams, kalian tinggal login saja di Office 365. Atau yang paling populer kalian pakai akun Google. Nah, kalian bisa buka di Google Drive. Nanti di situ ada fitur yang namanya bisa buat dokumen dengan Office Word. Office Word. Misalkan di Google Drive, kalau kalian mau bikin ya, misalkan kalian buka browser sudah online, kalian buka Drive, nanti di situ kalian akan diarahkan untuk login dulu di akun kalian masing-masing, dan ketika kalian itu masuk di menu Drive akan ada ya seperti ini ya, ada tampilan yang kosong. Nanti akan bisa dibuatkan sebuah folder atau langsung saja di luar folder itu. Misalkan di sebelah kiri di Google Drive itu ada namanya plus atau baru, ada simbol plus baru di sini untuk menambahkan file. Nah, di sini kita bisa memilih mulai dari Google Dokumen, ada Google Dokumen itu kalau di Office itu ya Microsoft Word. Kalau Google Spreadsheet itu di Office-nya Microsoft Excel sama. Ada juga Google Slide. Google Slide itu sama dengan Microsoft PowerPoint. Nah, yang mungkin yang sudah tahu bisa mengulang lagi tentang pengetahuannya. Kalau yang belum tahu kita itu ya, kita beritahu bahwa kalian bikin dokumen di zaman sekarang, di waktu sekarang itu tidak sesulit dulu ya. Kalau dulu itu kalian harus beli komputer, beli laptop atau gimana, atau kalian itu ya, yang penting beli komputer dan laptop, dan di situ kalian harus menginstal Microsoft Office dulu. Kalau sekarang kalian cukup punya HP, kalian bisa install itu ya di browser, entah pakai Opera, Google Chrome dan seterusnya, buka Google Drive, kalian bisa memanfaatkan Office yang online. Kalau ini bisa pakai Google Dokumen. Oke, di Google Dokumen sendiri itu bisa yang kosong, bisa juga from a template. Misalkan saya ambil yang kosong. Nah, tampilannya seperti ini. Nah. Oke.
Halo? Sudah dengar? Halo? Sudah. Oke. Nah, ketika kalian buka Google Dokumen itu kalau dibandingkan dengan Microsoft Office itu hampir sama ya tampilannya. Kalau Office seperti ini, misalkan saya file new. Nah, down save, terus saya close. Nah, tampilannya Google Dokumen dan Microsoft Office seperti ini, hampir sama. Nah, cuman yang membedakan adalah jumlah fiturnya, Rek. Nah, di sini mungkin kalau di Google Dokumen dia hanya fitur-fitur yang paling sering digunakan saja yang akan ada. Tapi kalau di Office Word itu akan lebih banyak fiturnya. Nah, perbedaannya adalah kalau pakai Office kan kita harus membeli lisensinya, sedangkan Google Dokumen kita bisa gunakan secara free, gratis. Mungkin yang bayar hanya kuotanya saja ya. Kuota kita ya internetan atau wifi-nya yang harus bayar, biasanya kayak gitu. Selama kalian punya paketan, punya akses ya, internet melalui wifi ataupun pakai data, itu masih bisa diakses. Cuman kalau Microsoft Office kalian harus beli lisensinya terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya secara full. Terserah kalian mau gunakannya seperti itu, tapi inti fungsinya adalah sama-sama digunakan untuk membuat dokumen. Oke, sampai sini apakah sudah paham atau mungkin juga ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Oke, gimana? Paham ya. Nah, iya, nanti kalau mungkin ada kesalahan pengucapan di saya bisa dikoreksi ya. Pengucapan atau apa silakan dikoreksi saja, diingatkan gitu. Terus nanti kalau ada pertanyaan yang mengganggu, misalkan ada yang tidak paham, langsung aja ditanyakan, tidak usah menunggu itu ya penjelasannya selesai. Oke, buku SIMD-nya itu sudah dibuka, Rek? Silakan dibuka dulu di halaman ini, di halaman 41. Yang punya buku SIMDIK yang sudah nyimpan silakan dibuka halaman 41. Judulnya Pemanfaatan Perangkat Lunak Pengolah Kata. Oke. Sudah dibuka? Halo? Halo? Pak, ini bukunya sama atau enggak sih, Pak? Buku Ya, paket sama. kan? Beda, Pak. Ini ada 2, Pak, di perpustakaan. Oh, ini, Rek, kalau yang saya pakainya ini buku SIMDIK yang sudah saya share di Teams. Kalian lihat ya di Teams-nya. Nah, ini saya sudah kirimkan yang semester 1. Kita pakai yang ini. Yang buku di perpus itu dibuat referensi saja. Kalau yang paling sering saya gunakan yang ini, yang saya share di Microsoft Teams. Nah, jadi mungkin yang karena buku di perpus kan enggak itu ya, maksudnya jumlahnya enggak banyak, jadi mungkin enggak semua siswa nanti kebagian pinjam. Makanya saya pakai yang itu aja, e-book saja. Gitu. Jadi yang pertama dipakai aja yang ini, untuk yang buku di perpus pakai referensi aja. Mungkin kalau ada yang kurang di buku sini, di buku yang ada kalian itu pinjam di perpus ada ya, pakai referensi itu. Kayak gitu. Oke? Sudah? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Sudah dibuka bukunya? Mungkin agak susah ya kalau pakai HP, nanti di switch buka dokumen sama buka Zoom. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita belajarnya simulasi digital dan semuanya serba digital. Ya mau enggak mau ya harus seperti itu. Kayak gitu. Mungkin kalau pelajaran lain kalian
Zoom sambil buka buku sambil nulis itu bisa. Tapi kalau SIMDIK ya saya enggak melarang untuk menuliskan atau buka buku yang lain ya. Tapi kita karena pelajarannya digital jadi ya saya usahakan semuanya pakai digital. Mulai dari proses perencanaan proses sampai penilaiannya nanti. Oke, di halaman 41 di sini pakai Office 2013 Rek. Mungkin kalau kalian yang punya laptop Office-nya belum 2013 ya enggak apa-apa. Mungkin yang masih Windows-nya masih 7 biasanya pakai Office 2007 atau 2010 ya. Cuman itu sudah 10 tahun yang lalu, jadi lebih dari 10 tahun. Kalau ada waktu untuk update silakan pakai Office yang terbaru biar fiturnya lebih mudah kayak gitu. Nah, ya kalau di buku ini pakai yang 2013, sedangkan di saya ini saya pakai 2019. Kalau kalian lihat di file di sini apa ya? Mana ya versinya? Saya cek dulu. Versi Office. Info mana ya? Oh, kalau dibuka mungkin coba ya. Saya start Word. Nah, di sini akan muncul ya. Oh, enggak muncul ya. Yang jelas ini saya pakai 2019. Bisa dicek nanti yang tampilannya seperti ini adalah Office 2019. Ya 2 tahun yang lalu ya. Nah, yang terbaru. Nah, cuman di kalian untuk fitur yang sama dan bisa digunakan online itu pakai Office yang 365. Kalau kalian punya akunnya Microsoft Teams, otomatis kalian sudah ada Office 365. Bisa digunakan juga. Nggak harus menginstal, dibuka aja lewat ya browser, asalkan punya koneksi internet. Entah pakai WiFi atau pakai data. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk Office ini halaman mukanya atau biasanya namanya adalah itu ya. Halaman muka itu user interface. Nah, halaman awalnya, defaultnya atau ya awal ya ini ya. Kalau kalian new dokumen nanti akan muncul seperti ini. New blank dokumen ya. Blank itu kosong. Dokumen yang kosong akan muncul seperti ini. Oke, kita akan bahas dulu tentang sedikit itu ya, tampilannya sama istilah-istilahnya. Mungkin beberapa di kalian yang kemarin sudah belajar di SMP ada materi tentang Office Word itu sudah paham sedikit tentang fungsinya. Tapi kebanyakan di kalian lupa menghafalkan istilahnya. Nah, padahal selain kita paham fungsinya, kita juga harus hafal istilahnya untuk mempercepat kita mengetahui tata letak fiturnya yang mau digunakan itu seperti apa. Nah, oke. Yang pertama kita bahas tentang namanya di sebelah kiri ya atas sendiri ya. Namanya Quick Access Toolbar. Nah, ini Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisi tentang ribbon. Ribbon itu kayak simbol fitur ya. Kalau di Office ini, ya ini namanya ribbon. Nah, itu misalkan ada akses ke blank dokumen atau dokumen terbaru, akses untuk membuka file, akses untuk email, akses untuk mencetak ya. Mencetak secara cepat. Jadi kalian sudah setting dokumennya, ukuran kertasnya, ya marginnya dan seterusnya, kalian bisa klik di Quick Access ini. Sekali klik nanti dia akan ya mencetak kalau kalian ketikkan klik yang simbol printer ini. Selanjutnya ada juga bikin sebuah tabel, ada ini. Terus ada juga yang lain. Yang simbolnya ini masih dipertahankan ya, simbolnya itu disket. Mungkin kalau kalian di tahun-tahun kelahiran 2005 itu kalian paham komputer mungkin
tahun 2000 berapa ya? 2015-an ya. 2015 sekitar tahun itu baru mengenal yang namanya komputer. Dan sedangkan penyimpanan sekarang itu sudah menggunakan cloud, misalkan pakai Google Drive, terus pakai yang stick USB stick, flash disk dan seterusnya. Nah, tetapi di beberapa office ya ini dia masih mempertahankan simbol yang lama, misalkan simbol save itu adalah berasal dari kata disket. Nah, disket mungkin kalau kalian tidak pernah dengar ya. Nah, image. Nah, disket itu seperti ini. Ini penyimpanan yang dulu besarnya hanya 1 sampai 2 megabyte. Nah, untuk penyimpanan dokumen. Makanya di Office itu untuk penyimpanan pakai simbol disket. Ini ada kotak yang seperti ini adalah simbol disket. Nah, mungkin semua orang sudah tahu ya, kalau dia perkembangannya, tahu perkembangan komputer ya ketika itu ya tumbuh di pas perkembangan komputer mungkin sudah hafal. Tapi kalau kalian kan lahir ketika komputer sudah sangat baik, sudah sangat bagus gitu, mungkin agak aneh kok ini ada simbol seperti ini dan seterusnya. Nah, sejarahnya seperti apa? Mungkin kalau di saya kelahiran tahun 90, saya tumbuh juga dengan pertumbuhan teknologi komputer sama Office, jadinya ya paham. Karena di awal-awal itu saya juga masih ngalamin yang namanya punya disket. Kalau sekarang sudah tidak pakai, mungkin flash disk saja sudah ditinggalkan sekarang. Kalian nyimpannya lewat HP, lewat itu ya smartphone dan seterusnya. Oke, jadi untuk pelajaran SIMDIK itu tidak bisa ya paten, karena tiap bulan, tiap tahun itu akan selalu berkembang, ada teknologi baru, mulai penyimpanan, Office dan seterusnya. Jadi mungkin pelajaran yang kalian terima sekarang dengan pelajaran yang kalian terima di tahun depan itu akan berbeda. Nah, itu kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya ada yang namanya title bar. Title bar itu adalah judul dokumennya. Nah, ini title bar. Misalkan kalau di new dokumen itu default itu kayak itu ya, yang pertama kali muncul atau ya settingan awal. Defaultnya miliknya Office ketika penulisan sebuah file dokumen itu adalah dokumen keberapa. Kalau kita pertama kali bikin dokumen ya nanti tulisannya dokumen 1. Kalau sudah berapa kali ya tinggal menghitung saja. Nah, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya ada menu bar atau biasa disebut dengan ribbon. Nah, ribbon atau menu bar. Jadi ada file, ada menu file, menu home, menu insert, design, layout, reference, ada mailing dan seterusnya adalah menu-menunya. Nah, di dalam menu itu ada sebuah itu ya kelompok ya atau sebuah grup namanya ribbon. Jadi yang kecil-kecil kayak simbol kecil-kecil ini adalah dinamai dengan ribbon. Nah, kalau di Office, Microsoft Office itu namanya dengan ribbon. Nah, misalkan kita mau menginsertkan sebuah gambar, insert itu kan menambahkan ya, menyisipkan, menambahkan dan seterusnya. Insert gambar berarti ke picture. Nanti akan ada soal, misalkan kalau pas kalian ujian, silakan jelaskan langkah-langkah untuk menyisipkan sebuah gambar, misalkan. Ya di posisi di posisi di mana gitu, misalkan kayak gitu. Jadi kalian harus hafal, misalkan klik menu file insert atau klik menu insert, klik ribbon, draw atau picture untuk menyisipkan sebuah gambar. Nah, misalkan nanti kalau ditanya untuk menyisipkan sebuah simbol matematik, kalian bisa pakai ini, ada equation, ada juga simbol di menu insert. Nah, ribbon-ribbonnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan.
Selanjutnya itu ada ruler sama scroll. Ada scroll. Nah, di sisi kanan untuk menggulung dokumen atau istilahnya melihat dokumen bawahnya, karena di aplikasi sendiri ya, Windows-nya atau ya jendelanya atau UI-nya itu kan tidak seluas dokumen yang asli. Nah, makanya dibutuhkan namanya scroll. Seolah-olah dia menggulung sebuah kertasnya agar bisa dilihat di bawahnya. Nah, selanjutnya ada ruler. Ruler itu adalah sebuah penggaris ya, atau ukuran. Ukuran itu sebelah kiri sama ukuran sebelah kanan. Gampangannya kalau kalian di matematika ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ya layar itu kan dibentuk itu ya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Layarnya komputer, laptop dan seterusnya, ataupun dengan layarnya HP itu dibentuk dengan sumbu X dan sumbu Y. Kayak gitu. Oke, selanjutnya biasanya yang sering itu ya kelupaan ya, itu adalah mengganti ukuran kertasnya atau ukuran rulenya ini menjadi ke sentimeter. Nah, berhubung Microsoft Office Word ini dibuat oleh perusahaan yang ada di Amerika. Di Amerika adalah standar ukurannya adalah menggunakan inci. Nah, makanya kalau di Indonesia, karena kita di Indonesia umumnya kita menggunakan ukuran ada di sentimeter. Kalau ukurannya kecil ya, misalkan hanya ukuran kertas, ukuran foto dan seterusnya, kita pakai ukuran itu sentimeter. Nah, menggantinya biasanya yang belum hampir semua orang itu lupa, langkah mengganti ada di menu file, di option, di sini ada advance, di scroll ke bawah ada ke display. Nah, di display ini ada yang namanya show measurement in unit. Nah, biasanya defaultnya Office itu pakai inci. Nah, kita ganti dengan sentimeter. Nah, biar kita bisa mengukur secara akurat istilahnya ukuran itu kertas yang kita inginkan. Nah, karena memang aplikasi Word ini digunakan untuk membuat dokumen, ya mencetak dokumen dan seterusnya, itu akan sangat erat dengan hubungannya ukuran yang akan dicetak, misalkan ukuran ya kertasnya, ukuran stikernya dan seterusnya. Makanya dan biasanya kita di sini pakai ukuran sentimeter. Biar match dan itu cocok, kita pakai harus mengganti bahwa untuk pengukurannya kita ganti pakai sentimeter. Kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi yang mungkin agak itu ya kelupaan ya. Di bawah ini ada menu-menu ya. Ada kayak simbol dan seterusnya. Yang pertama adalah zoom control. Kalau yang kalian sudah biasa, ini ada 120% dan seterusnya, ini adalah zoom control. Kalian bisa zoom in dan zoom out. Terus di sebelah kiri ada layout. Nah, kalau kita mau menuliskan sebuah artikel yang akan dipublish di website atau dipublish misalkan di sosial media, entah IG, Twitter dan seterusnya, mungkin kita bisa lihat secara web view. Kalau print layout atau print view itu kita melihatnya sebuah kertas yang ada tulisannya. Tapi kalau kita web view, kita lihat seperti tampilan halaman web yang tidak ada itu ya, kayak bordernya tidak ada, terus pengukurannya juga tidak ada, jadi kayak web. Nah, ini bisa digunakan ketika kita mau menuliskan dokumen sebuah artikel yang akan dipublish di web. Nah, fiturnya salah satunya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada language, kalau tidak salah ya. Nah, language itu bahasa yang umum di sini pakai bahasa Inggris. Misalkan bahasa yang digunakan aplikasinya adalah bahasa Inggris. Tetapi kalau kita mengetikkan kata yang terdiri di itu ya, dari bahasa Indonesia, dia otomatis akan itu mengenali
mengenali di sini. Nah, aplikasi bahasa Indonesianya. Terus ada juga yang namanya jumlah kata. Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesia kalian sudah itu ya, sudah bisa ya, istilahnya membedakan jumlah kata, jumlah kalimat, sama jumlah huruf. Kalau huruf ini adalah per hurufnya ya. Huruf itu kayak simbol apa ya? Simbol linguistik ya. Simbolnya. Kalau sebuah kata ini semua ini berarti adalah ya satu kata. Nah, itu. Dia atau dipisah oleh spasi. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di Office nanti akan muncul otomatis jumlah kata yang diketikkan. Nah, kayak gitu. Ini untuk Office buatnya. Begitu juga kita kalau di Google Dokumen nanti juga ada penghitung itu apa? Penghitung jumlah katanya. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Terus ada page number in document. Misalkan, nah ini page 1 of 2 berarti yang artinya adalah page yang halaman yang pertama di jumlahnya ada 2 halaman dan kita sekarang itu ada di halaman yang pertama. Itu yang memahaminya adalah page 1 of 2 ini adalah jumlah semua halaman adalah 2. Itu yang belakang. Sedangkan kita sedang membuka halaman yang pertama. Kalau kita ganti, kursornya kita klikkan di halaman kedua, dia akan otomatis menjadi page 2 of 2. Nah, istilah-istilah yang simpel seperti ini mungkin di kalian agak dilupakan, sehingga ketika ada pertanyaan tentang istilah itu nanti akan malah salah. Sebenarnya secara fungsi di kalian sudah paham, tetapi kalau dengan istilah kalian mungkin lupa. Kayak gitu. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami atau mungkin Bisa, ada Pak. yang bingung? Halo? Bisa. Oke, sudah bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan lagi di halaman yang kedua. Nah, di buku SIMDIK itu sudah ada keterangannya ya, nama fiturnya apa, terus fungsinya buat apa. Yang paling penting kalian hafal dengan istilahnya. Ketika hafal istilah berarti dengan mengartikan istilahnya kalian paham, oh, posisi ribbonnya di mana, help itu untuk apa, dan seterusnya. Nah, ketika ada pertanyaan atau kalian sedang mengerjakan sebuah dokumen, nanti akan hafal, oh, simbol ini buat apa, yang itu namanya apa, dan seterusnya, yang fungsinya buat apa. Oke, saya lanjutkan di page layout. Mungkin beberapa di kita belum terlalu memahami ya tentang page layout. Yang pertama adalah ada 2. Orientation itu ada 2. Yang portrait itu berdiri, yang landscape itu yang tidur. Jadi ada posisi dokumen itu portrait dan landscape. Nah, kemarin saya agak lucu ya di beberapa lomba video yang kemarin tentang HUT kemerdekaan kita. Nah, ada sebagian besar di kalian itu belum mengetahui bahwa kalau ada lomba video itu kebanyakan video itu menggunakan orientasinya landscape atau tidur. Karena apa? Nah, posisi mata kita itu tidak vertikal tetapi horizontal di kiri dan di kanan. Makanya akan lebih nyaman ketika kita melihat video itu ketika posisinya landscape. Tetapi dengan perkembangan ya media ya kayak sosial media yang sekarang itu kebanyakan kan HP yang digunakan adalah berbentuk itu ya portrait, sedangkan ada fitur video namanya mungkin kalau di IG ada yang namanya Reels, ada TikTok dan yang lain-lain, mereka gunakan
video pendek, kalau tidak salah di YouTube juga ada video pendek itu pakai orientasinya yang portrait. Nah, portrait dan landscape itu sebenarnya tergantung kebutuhan kalian ya. Tapi kalau untuk dokumen memang lebih enak kita pakai yang portrait, karena dokumen itu langkah kita membaca itu adalah ke kiri dan ke kanan dan kebanyakan ke bawah. Kalau kita membaca tulisan semakin ke kanan dan tidak berujung, itu fokus kita terhadap membaca itu akan sangat berkurang. Makanya kenapa kebanyakan dokumen entah buku itu dibuat berbentuk berorientasi ya, itu portrait. Sedangkan kalau untuk video, karena kita melihat di satu posisi tidak berpindah-pindah, jadi yang berpindah adalah videonya misalkan, makanya kebanyakan video dibuat secara landscape untuk memudahkan atau membuat kita nyaman ketika melihat, karena ya posisi mata kita adalah sejajar, misalkan kiri dan kanan, berbentuk horizontal. Nah, makanya nanti ketika kalian ada lomba video dan videonya itu bukan video pendek ya, bukan video reels kayak di IG, videonya yang di YouTube ada juga video pendek yang lomba yang bukan seperti itu. Jadi jangan sampai kalian bikin video yang berbentuk portrait, itu akan sangat aneh ketika dilihat dan tidak nyaman untuk dilihat, kecuali memang lombanya ditujukan untuk membuat video pendek, misalkan reels atau short video di YouTube atau mungkin di TikTok kayak gitu. Jadi biar kalian paham perbedaannya, mengapa kemarin di lomba itu ada yang nilainya sangat rendah, ada yang nilainya tinggi, biarpun secara video hanya sederhana. Nah, karena di tekniknya itu beda, fungsinya beda kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada ukuran kertas ya. Nah, kemarin karena kita tadi sebelumnya sudah mengganti dari satuan inci ke sentimeter, kalau kita lihat di layoutnya Office itu kebanyakan ukuran kertasnya ada ya? Halo? Cek. Halo, Pak. Oh ya? Halo, Pak. Oke, sebentar, ini ada kesalahan di... Oh ya, sudah. Jadi tiba-tiba itu layar di laptop saya ngeblank. Ada tahu itu kenapa? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sampai mana, Rek? Halo? Ukuran Oh ya, ukuran kertas. ukuran kertas ya. Untuk ukuran kertas kita tadi kan sudah mengganti ke sentimeter, jadi otomatis ukuran kertasnya sudah mengganti sentimeter. Nah, sebelum kita mengganti ke sentimeter, biasanya ukurannya akan seperti ini. Ada petik 2 di sebelah itu kanannya, apa namanya, kanannya huruf ya. Ini adalah simbol inci. Jadi kalau ada angka berapa, misalkan 5.8, ini adalah 5,8 inci. Di dalam itu ya, dalam misalkan di luar negeri itu kalau mengetikkan titik itu berarti kalau kita sekarang memahaminya sebagai koma. Jadi kebalik ya. Dulu kita memahami koma itu ya koma, tapi kalau di orang luar negeri memahami titik itu sebagai koma, sedangkan memahami titik itu memahami koma sebagai akhir untuk penulisan sebuah angka ya. Misalkan kalau 8,5 ini berarti ini ada yang salah di bukunya ya. Harusnya 8.5 ini, bukan 8,5. Nah, yang benar yang ini 5.8. Kayak gitu. Nah, untuk back layout kalian bisa menentukan ukuran kertas sesuai dengan kalian butuhkan. Misalkan kalau mau bikin buku besar ya kalian bisa pakai A4, atau yang lebih kecil bisa pakai
A5, atau yang paling besar sendiri pakai ya A1 bisa, A0 juga bisa. 8,841 mm ini sama dengan 84 cm ya. Ya, sekitar segitu. 84 cm itu sekitar hampir 1 meter. Ukurannya ini malah 1 meter lebih. Nah, gitu. Serah kalian, misalkan kebutuhannya disesuaikan. Oke, sampai sini sudah dipahami? Mungkin itu Rek. Yang belum paham? Yang mana? Silakan ditanyakan. Halo? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum kita waktunya habis. Jadi biar enggak ganjil. Jadi silakan ditanyakan saja, atau mungkin ada hal yang mungkin ada yang saya sampaikan ada yang salah atau kurang, bisa juga diingatkan. Kalau mungkin ada pengetahuan yang terbaru tentang update informasi Office, kalian bisa juga menyampaikannya. Kayak gitu. Oh ya, untuk pelajaran kita ya, misalkan Office ini nanti akan ada 2 pertemuan. Nah, setelah 2 pertemuan kita baru akan ada tugasnya. Tugasnya fungsinya untuk mempraktekkan bisa bikin dokumen atau bikin artikel dan seterusnya nanti. Tapi setelah 2 pertemuan ini, yang pertemuan pertama, nanti di pertemuan kedua mungkin akan ada tugasnya. Kalau yang sekarang belum. Jadi silakan kalau ada waktu kesempatan bertanya, yang belum paham tentang Office silakan ditanyakan. Oh ya, satu lagi, ada yang kurang. Mana Google Chrome ya? Saya Chrome. Nah, untuk yang oke, sebentar saya cek dulu task manager saya. Kok sampai lu ya? Sampai segitu ya. Oke. Oh ya, untuk yang misalkan ini Office-nya ya, Simor, untuk yang pakai HP, kalian bisa kerjakannya, bisa menginstal aplikasi Office yang itu dijadikan satu, misalkan sudah bundle misalkan gini, ada Excel, ada Office, Word, dan ada juga PowerPoint, atau yang sendiri-sendiri, atau kalian cukup menginstal sebuah Chrome browser atau Opera atau yang lain, bebas, atau Mozilla. Kalian ketikkan saja atau ngetikkan Office Online. Jadi kalian tidak perlu install aplikasi Office, cukup akses saja lewat browser. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, sampai sini sudah dipahami atau mungkin juga ada pertanyaan lain? Halo? Paham. Oke, paham ya? Gak apa-apa Rek, kalau ada Iya. pertanyaan sebelum nanti ketimbang kalau sudah ditutup nanti baru WA, Pak ini saya belum paham dan seterusnya, kan susah ya kalau menjelaskan lewat WA, itu harus ngetiknya panjang dan seterusnya. Kalau ada yang belum dipahami silakan aja ditanyakan, karena kita waktunya ya masih sebentar lagi, biarpun cuma tersisa 3 menit. Kalau ada pertanyaan ya silakan saja. Pak, Ya, saya mau bertanya. Tugas Petaminda kemarin itu dikumpulkan apa tidak? ya dikumpulkan. Jadi gini Rek, saya sudah berkali-kali ngomong ya, tugasnya hanya dikirimkan lewat Microsoft Teams. Di luar itu ya mohon maaf tidak menerima dan tepat waktu. Kalau enggak, Tidak ada di tim saya, Pak. oke, di kelas apa? BDP 3. BDP 3. Perasaan saya sudah mengirimkan. Ini ada.
Tapi sudah di close ya. Itu saya hanya kasih waktu mengirimkannya cuma 3 hari karena kalian kan sudah mengerjakan, tinggal difoto dan upload. Kalau 3 hari foto dan upload saja kan ya cukup, Rek. Nah, gitu. Kemarin tidak keluar Pak, satu minggu itu. Tidak, 3.3. Yang rangkum. Oh, BDP 3 ya? BDP 3. Ini AKL ya. Sorry. Tak cek dulu. Ini ada yang mengerjakan. Duh, hampir semuanya. Yang Turnet In sama Lead ini sudah ngumpul kan? Kalau yang cuma Di tim saya tidak keluar Pak tugasnya. Ya, gini aja, coba aja nanti ditanyakan aja di adminnya. Adminnya siapa? Saya sudah mengerjakan mulai Jumat Pak, tapi tidak ada di tim, jadi belum saya kumpulkan. Kalau punyamu sendiri yang tidak ada ya mungkin ada kesalahan di di aplikasimu mungkin. Tapi ya kalau yang jelas di sini saya sudah menerima tugasnya dan ini sebanyak ini hampir semuanya. Mungkin yang tidak mengerjakan cuma beberapa yang tidak mengumpulkan, kayak tidak tahu ini Diana, terus ada Mengumpulkan sekarang boleh Pak. Muhammad. Sudah ditutup nah. Jadi saya hanya mengirimkan tugasnya waktu itu aja dan silakan dikirimkan tepat waktu. Pak, maaf. Itu memang gitu saya bikinnya. Makanya saya selalu Karena tim saya itu nggak keluar Pak. Loh lah iya, saya kan di minggu-minggu awal terus saya sudah jelaskan. Kalau itu ada masalah silakan langsung hubungi adminnya, segera diperbaiki. Terus saya juga kasih waktu toh. Saya enggak kasih waktunya enggak sebentar. Tiap tugas itu mesti dikasih itu waktu lebih. Itu biar semuanya adil, kalau tepat waktu ya tepat waktu. Kalau enggak ya enggak. Nanti kalau akan ada gini Rek, saya evaluasi kalau ada yang kurang, terutama yang belum mengerjakan ya, belum mengumpulkan ini, ya nanti akan dikasih juga itu. Silakan dikasih misalnya di tugas berikutnya silakan kerjakan tepat waktu dan benar. Nanti nilainya lebihnya akan dimasukkan di sini. Di tugas ya Pak. Kalau berikutnya tidak keluar lagi, saya koordinasi ya Pak ya. Ya silakan menghubungi itu siapa adminnya. Di sini saya itu ya adminnya bukan saya loh ya. Saya juga user di sini. Cuman saya usernya sebagai guru. Kalau admin itu dia punya akses kayak perbaikan di semua aplikasi. Entah punyanya Google dan Red. Kalau bertanya tentang saya yang ada error ya saya enggak bisa memperbaiki karena saya bukan itu adminnya. Gitu ceritanya. Kalau di saya yang paling penting tugasnya tepat waktu, tidak harus benar. Kalau memang belum benar ya diperbaiki lagi. Yang penting itu tepat waktu sesuai tugasnya dan dikirimkan hanya di Teams. Kalau di WA nanti akan ya kececer gitu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, waktunya sudah habis. Saya akhiri itu ya, saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, selamat siang. Siang, Pak.